kasiran Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, yang jawab salam saya semangat, rizkinya diberi kemudahan, yang studi, yang kuliah diberi kelancaran, yang ikhtiar menjemput jodoh juga dipermudah, selepas pengajian langsung dipertemukan jodohnya. Yang baru berkeluarga, semoga sakinah mawaddah warahmah. Atau mungkin yang baru berumah tangga, baru diuji dengan ujian atau masalah, Allah langsung mengirimkan, Allah langsung memberikan solusi untuk rumah tangganya, sehingga rumah tangganya kembali sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa hadisi an-nikahu min sunnatin famay ya'mal min sunnatin falaysa minni. Yang pertama, ada satu surat yang ada reward dan punishment bagi orang yang syukur dan bagi orang yang kufur akan ada balasannya. Wa ita'adzana rabbukum wa in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Allah akan memberikan reward bagi orang yang bersyukur, akan ditambah nikmatnya. Tapi Allah juga akan memberikan punishment bagi orang yang kufur. Orang yang tidak mau mengakui menggunakan nikmat Allah, tidak mau mengucapkan dengan verbal lisan dan bibirnya untuk mengucap tahmid kepada Allah, maka Allah murka. Allah akan mengazab dengan azab yang sangat pedih. Inna adzabi lasadid. Wa in ta'udhu nikmatallah la tusuha. Seandainya mau menghitung-hitung nikmatku, niscaya tidak akan mampu. Mau menggunakan alat apapun itu, kalkulator, laptop, mungkin perangkat yang lain, SPSS, mau menghitung nikmat Allah, Allah itu berfirman la tungsuha, tidak akan mampu. Maka idealnya mari senantiasa kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Itu syukur secara verbal, syukur secara lisan, syukur secara ucapan. Bagaimana syukur itu bisa syukur dalam hati, bil qalbi, meyakini nikmat itu datangnya dari Allah dan akan kita gunakan untuk jalannya Allah. Maka nanti kalau sudah syukur secara bil qalbi, syukur secara bil lisan, ada lagi syukur dengan amalul bil arhan, dengan anggota tubuh kita, dengan perbuatan. Maka senantiasa syukur dalam perbuatan ini yang sulit. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Siapa manusia yang baik itu? Siapa manusia yang terpuji itu? Siapa manusia yang excellent itu? Rasul menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu ketika diberi usia yang panjang, baik pula amal ibadahnya, baik pula amal solehnya, baik pula amal rohani maupun batiniahnya untuk menjalankan perintah Allah. Dengan para ukhti fillah yang hadir pada hari ini merupakan syukur dengan perbuatan, menggunakan sehat, menggunakan usia, menggunakan bentuk kekuatan iman dan takwa, di mana mungkin saudara-saudari kita hari ini ada yang sedang malas-malasan, ada yang sedang melakukan hal yang sia-sia, ada yang sedang bahkan melakukan kemaksiatan. Itu merupakan bentuk kufur dengan perbuatan,
tapi jenengan anti semua hadir di sini, ini syukur dengan perbuatan yang katanya Nabi, mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Diberi usia yang panjang, dia baik amal soleh, termasuk ayyunasi khairun. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, ayyunasi sarun, siapa manusia yang buruk itu? Siapa manusia yang tercela itu? Siapa manusia yang laknatullah itu? Manusia yang tercela, mantola umuruhu wahasa, dikatakan wasa'a amaluhu. Perbedaannya wahasuna amaluhu, yang ini wasa'a amaluhu. Manusia yang buruk itu mantola umuruhu wahasuna, kalau awal tadi wahasuna amaluhu itu terbaik, ini kebalikannya mantola umuruhu wasa'a amaluhu. Dia diberi usia yang panjang tapi buruk amalnya, maksiat perbuatannya, kotor perkataannya. Maka hakikatnya salah satunya tentu kita tidak memilih golongan yang kedua, termasuk ayyunasi sarun, manusia yang buruk, yang hari ini masih diberi usia mantola umuruhu, bahkan usianya panjang, wasa'a amaluhu, buruk amalnya. Maka kita berharap menjadi golongan yang pertama, ayyunasi khairun, dengan mantola umuruhu wahasuna amaluhu. Kita diberi usia yang panjang, baik pula amalnya. Mohon maaf, hari ini tadi yang meninggal itu, yang statusnya meninggal itu luar biasa, banyak sekali hari ini. Bahkan terhitungnya belum sepuh, dereng sepuh sangat, belum tua sekali. Maka hari ini, mohon maaf, saya juga pernah, saya menjumpai murid saya SMK sudah meninggal. Gurunya agama masih hidup. Saya juga pernah diajak takziah mahasiswa saya kecelakaan meninggal. Dosennya masih hidup. Maka salah satunya saya tidak mau menjadi manusia yang ayyunasi sarun, tidak mau menggunakan dengan sia-sia. Maka saya diberi usia yang panjang, saya akan mencoba untuk selalu beramal ibadah dengan baik. Yang kedua, bentuk cinta kita, mahabbatur rasul kita, sholawat dan salam. Kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat pun juga bukan secara verbal saja. Mudah itu anak TK, SD, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau mungkin dilakukan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekali sholawat dengan lisan. Tapi yang sulit itu sholawat dengan perbuatan dan sholawat dengan hati kita. Sholawat dengan perbuatan, wa ma atakumur rasuluhu fahudduhu wa man nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha sadidul iqab. Sholawat dengan perbuatan itu apa-apa yang sudah dibawa Rasul, kalau itu perintah harus kita lakukan. Sholawat dengan perbuatan, apa-apa yang dilarang Rasul harus kita tinggalkan. Sulit untuk generasi milenial ini, sulit di revolusi digital 5.0 ini. Karena sekarang semua sudah tertarik dengan gadgetnya, Mobile Legends-nya, PUBG-nya, FF-nya, TikTok-nya, bahkan yang agak sedikit mudarat apa? micetnya. Sholawat dengan Nabi, verbal, lisan, basah dengan sholawat, tapi ternyata perbuatannya tidak mencerminkan. Maka salah satunya, ini salah satu yang sangat-sangat ditekankan, bahkan Rasul tidak akan menganggap kita ketika kita mau bersolawat tapi tidak mau mengikuti apa yang dibawa, kalau itu perintah, dan tidak mau meninggalkan apa yang dilarang. Oke. Yang berikutnya lagi, mari senantiasa ukhuwah ini terjalin, ukhuwah ini tercipta. Bagaimana kanan kiri, anti, antuna, antum besok itu akan bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kanan kirinya anti, antuna, antum besok itu akan bertemu di dalam kesuksesan di dunia.
Di mana kanan kiri anti, antuna, antum, besok itu yang akan memohonkan anti untuk dari siksa kubur. Bagaimana kanan kiri anti, antuna, antum, besok itu yang akan menarik dari neraka ke surga. Maka ukhuwah ini sangat penting. Ukhuwah ini sangat menjadikan salah satu identitas orang muslim, bahwa muslim kita bukan secara kuantitas saja, tapi muslim kita, muslimah kita secara kualitas. Makanya ada muslimah Solo Raya. Idealnya Solo Raya itu Wonogiri, Klaten, Sragen, Boyolali, Surakarta. Tapi mungkin kalau kita lihat dari segi jumlah kuantitas, secara kuantitatif yang datang belum banyak, maka dikatakan apa? Ini salah satu yang membuat kita perlu mempererat lagi ukhuwah kita. Apalagi revolusi digital 4.0 sudah berganti ke 5.0, bahwa silaturahmi kita dimanjakan, dimudahkan dengan adanya gadget kita, HP kita, Android kita. Di sini amanah yang saya emban ini sebenarnya sangat berat sekali, karena yang pertama sebenarnya berbarengan. Saya akhirnya tidak ikut refreshing guru SMA Negeri 2 Surakarta ke Jogja, karena amanah yang paling mulia ini. Kemarin Kepala Sekolah SMA Al-Azhar, Siva Budi, Ustadz Yulianto, tolong besok ngisi pengajian di rombongan haji saya. Jam berapa Pak Ustadz? Jam 1. Saya pun juga menolak. Salah satunya karena amanah yang paling duluan di Muslimah Solo Raya ini. Mungkin teman-teman saya sedang refreshing foto selfie di Jogja, tapi saya di sini seolah masih menunaikan amanah. Dan kemarin saya itu sampai tidak bisa tidur karena Kepala Sekolah SMA Al-Azhar Siva Budi itu teman saya dekat. Saya disuruh ngisi rombongan haji, tidak bisa. Maka salah satunya apa, bentuk loyalitas adabnya seorang muslim, bagaimana menunaikan amanah yang paling duluan. Yang paling masuk duluan itu, saya kalau tidak salah ini sudah masuk di bulan November, tawaran untuk menunaikan amanah yang temanya sakinah karenamu dan bahagia bersamamu. Cuma mohon maaf, ini nanti ada sedikit teknis manajemen smart di dalam rumah tangga. Jadi kalau kemarin masih global, saya ingat hunna libasulakum wa antum libasulahun. Suami pakaian seorang istri, istri pakaian seorang suami, masih umum. Tunkahul mar'atu li arba'in, nikahilah wanita karena 4 perkara. 5 liha karena dia punya harta, 5 jamaliha karena dia cantik, 5 hasabiha karena dia punya harta, kedudukan dan keturunan orang baik, 5 diniha karena agamanya, fasfar bidatid dini taribat yadaka. Itu juga sudah umum. Nikahilah perempuan atas 4, atau perempuan nikahilah laki-laki atas 4. Cantiknya, tampannya, hartanya, kayanya, baik laki-laki yang berharta, perempuan yang berharta. Lihasabiha, dia punya kedudukan dan faktor keturunan orang soleh. Faktor genetik orang tua itu bisa menurun ke anaknya. Tapi yang paling penting, fatsfar bidati dini taribat yadaka. Menikahi atas agamanya itu yang paling utama. Cuma hari ini melanjutkan materi lebih teknis, insya Allah nanti ada manajemen emosi, manajemen cash flow, keuangan antara pemasukan dan pengeluaran. Mohon maaf, saya buka data, di Solo Raya ini saya sudah mengunjungi banyak pengadilan agama. Setiap tahunnya ternyata secara grafik, angka perceraian itu semakin meningkat. Secara grafik, angka perselingkuhan itu semakin meningkat. Secara grafik, angka aborsi itu semakin meningkat. Secara grafik, angka free sex, seks bebas itu meningkat. Bahkan yang baru-baru ini, LGBT pun meningkat. Lesbi, gay, bisex, sama transgender. Maka sangat ironis sekali, yang saya total di dalam parenting rumah tangga, sampai saya membuat kantor keluarga sakinah,
saya total memproses para singgelilah, ta'aruf, sudah menjodohkan banyak pasangan, memediasi pasangan yang tidak harmonis, tapi kok masih melihat data di pengadilan agama, angka perceraian masih tinggi. Grafiknya itu naik, tidak stabil atau turun. Maka materi-materi yang seperti ini salah satunya bagaimana para saudara atau saudari muslim kita yang berumah tangga itu dia punya bekal dan dia nanti tidak bercerai. Karena kalau yang bercerai itu bukan hanya dirugikan oleh istri atau suaminya, secara psikis anaknya. Bisa tanya guru, dosen, mayoritas kalau nangani anak dari broken home, anak yang bapak ibunya bercerai, itu condong melakukan penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran. Padahal Yulianto atau ustadz yang lain sama, dibebankan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita harus meninggalkan generasi yang baik, generasi yang soleh, generasi yang taat. Tapi kalau bapak ibunya sudah tidak harmonis dan anaknya menjadi nakal, maka materi ini sangat-sangat penting dan saya concern di sini. Saya sudah hampir 9 tahun memproses ta'aruf para senggililah, baik jomblonya prinsip maupun jomblo nasib. Saya sudah hampir 9 tahun. Saya sudah memediasi hampir 140 pasang. Saya sudah menangani anak-anak yang ketagihan gadget, Mobile Legends, FF, PUBG, yang dia malas ibadah, dia malas belajar. Salah satunya apa? Saya punya tanggung jawab meninggalkan generasi berikutnya, generasi yang kuat. Maka tema hari ini nanti manajemen smart dalam rumah tangga, sakinah karenamu dan bahagia bersamamu. Ini PPT-nya cuma saya edit sedikit. Realitanya, kalau kita pengen rumah tangga itu, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki kita melimpah ruah, anaknya solih dan solihah, tidak ada sedikit halangan, rintangan dalam rumah tangga. Tapi manajemen kita buruk. Saya tadi mencari lawan kata dari smart di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, atau Inggrisnya itu apa? Stupid. Jadi kebalikan smart itu stupid, bodoh. Jahiliyah, kun aliman walatakun jahilan. Maka kita itu mengidamkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh dan solihah, rezekinya melimpah, tapi manajemen kita dalam rumah tangga itu buruk, stupid, jelek, tidak smart, dan otomatis apa? Percuma ketika dihadapkan pengelolaan, memanage pengaturan dalam rumah tangga, pengaturan dalam mendidik anak, pengaturan dalam uang masuk selama uang keluar. Selama ini ternyata, mohon maaf, angka perceraian didominasi karena faktor ekonomi. Dan faktor ekonomi karena tidak cerdas, tidak smart dalam mengelola keuangan antara pemasukan dan pengeluaran. Maka idealnya kalau hari ini kita masih ikhtiar kita itu manajemen buruk, hari ini difasilitasi oleh Muslimah Solo Raya, diadakan untuk memperbaiki manajemen rumah tangga kita. Ustadz Yulianto, saya masih kecil, ini materinya belum layak untuk saya. Layak. Orang Barat mengatakan long life education, pendidikan seumur hidup. Islam sudah berkata utlubul ilma ilal mahdi ilal ladi, tuntutlah ilmu dari belayan seorang ibu sampai masuk liang lahat. Ternyata hubungannya apa Ustadz manajemen rumah tangga dengan umur saya yang masih muda seperti ini? Kalau kita itu menikah, pengen pernikahannya sakinah, mawaddah, warahmah, siapkan sejak dini mental kita. Siapkan sejak dini spiritual kita. Siapkan sejak dini finansial kita. Siapkan sejak dini intelektual kita. Ilmu parenting, ilmu rumah tangga ini ternyata tidak hanya dikasihkan atau diberikan kepada pasutri, bahkan dimasukkan dalam kurikulum SMA, SMK, MA sekarang. Saya itu sekarang kelas 12 ngajar materi tentang bahagia membangun mahligai rumah tangga. Kelas 12 SMA itu sudah ada materi tentang pernikahan. Mulai dari definisi nikah, tujuan nikah, rukun dan syarat nikah,
Terus ada lagi dalil-dalil pernikahan sampai kepada talak pun dibahas di buku paket kelas 12. Maka kalau yang datang hari ini merasa belum mampu atau belum waktunya, coba disugesti, ini sudah saya butuhkan materi pendidikan pranikah. Untuk apa? Supaya nanti kita itu punya harapan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita bisa solih-solihnya, kita harus tahu ilmunya, ilmu manajemen, ilmu mengelola, ilmu mengatur, ilmu memanage. Maka salah satunya hari ini sudah difasilitasi, kita sudah diberi ilmu, dicas intelektual kita, digembleng mental kita, dikasih informasi tentang bagaimana meningkatkan finansial kita dan mengkualitaskan spiritual kita, sehingga besok kalau sudah menikah tidak menambah angka perceraian yang setiap tahun grafiknya meningkat. Maka kalau toh yang laki ternyata jodoh itu cerminan diri kita, kalau kita ternyata tidak memperbaiki diri sejak sekarang, sejak bukan saat ini atau detik ini, berarti kita sudah mencari jodoh yang bukan terbaik untuk diri kita. Saya sudah bukakan minggu yang dulu, undang-undang pernikahan itu Indonesia nomor 1974, undang-undang perkawinan. Direvisi sekarang undang-undang perkawinan nomor 16 2019, bahwa laki-laki atau perempuan boleh menikah minimal usia 19 tahun. 19 tahun ternyata dikaji di berbagai Kementerian Kesehatan, 19 tahun laki-laki itu sudah kuat mencari nafkah. Kiai Jawa ngendikake sandang pangan papan. Ahwat atau perempuan usia 9 tahun itu reproduksinya sudah terbentuk, sudah mulai sesuai, bisa menyusui, bahkan bisa melahirkan, atau sebaliknya bisa melahirkan, kita bisa menyusui. Dari Kementerian Agama usia 19 tahun boleh dinikahkan, itu karena paham ilmu-ilmu tentang pernikahan. Bahkan kemarin Kementerian PMK membuat wacana pengkajian atau pendidikan atau sertifikasi nikah selama 2 bulan. Itu baru belum digelontorkan, belum diresmikan regulasinya, tapi ternyata itu dikaji sangat penting. Apa? Karena selama ini orang nikah hanya modal nekat, tidak punya spiritual yang kuat, tidak punya intelektual yang kuat, tidak punya finansial yang kuat, tidak punya yang namanya mental yang kuat. Dia maksakan diri menikah, pernikahannya ternyata hanya seumur jagung, hitungan jangankan tahun, bulan. Yang menemui saya itu baru menikah 2 bulan bercerai. Bahkan yang buat miris saya itu baru 2 minggu itu nikah bercerai, sudah ditalak itu sih istrinya. Ini salah satu yang membuat kita sangat ironi. Maka hakikatnya yang pertama, kita akan berbicara manajemen, dan saya alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu manajemen itu, tapi tentang pendidikan, tapi sudah tak praktekkan di dalam rumah tangga. Teori subjektivitas 69, di depan saya angka 6, dilihat dari situ jadi angka 9. Di depan saya angka 9, anti antuna melihat jadi angka 6. Memang kita berbeda sudut pandang, kita berbeda interpretasi, kita berbeda yang namanya perspektif, tapi sama. Coba yuk kita menyamakan persepsi bahwa tujuan pernikahan, definisi pernikahan, dalil pernikahan sama. Yang pertama yang sudah saya sampaikan, persiapan dalam menikah itu satu, spiritual, ibadah. An-nikahun nisfiddin, nikah itu setengah agama, wa may yattaqilah nisfi baqi. Setengahnya lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, intelektual, ilmunya tahu. Selama ini ternyata tidak punya ilmu tentang parenting pernikahan, dia menikah. Habis menikah tidak bisa jadi al-mar'atus sholihah. Habis menikah tidak mampu menjadi al-ummu madrasatul ula. Atau yang laki-laki setelah menikah tidak mampu menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Karena tidak ada ilmunya. Maka ilmu itu sangat penting. Di siang hari ini bagaimana tahu ilmu tentang pernikahan. Bahkan sekarang, mohon maaf, ta'aruf saja butuh ilmu. Jangankan yang maslahah, yang kemudorotan saja, maksiat saja butuh ilmu. Mau pacaran saja butuh ilmu. Mau merayu pacarnya butuh ilmu. Ketika pacarnya marah, sedih, bagaimana dia butuh ilmu. Jangankan urusan yang maslahah, jangankan urusan yang kebaikan, keburukan saja butuh ilmu. Yang ketiga berkenaan dengan mental. Ketika dihadapkan hari ini kita masih menjadi seorang anak minta uang kepada orang tua. Kita masih dijagain ketika sakit, orang tua ada di sisi kanan kiri kita. Tapi suatu saat ketika kita sudah menikah, kita yang harus menjaga anak dan suami kita, atau suami menjaga anak dan istri kita. Maka salah satunya mentalnya harus dibentuk, bahasa digembleng. Terus berikutnya finansial. Bisa dicek di buku nikah, menafkahi istri itu minimal 15.000 satu hari. Maka pernikahan yang wajib atau sunnah bisa jadi haram ketika apa? Belum mampu. Bukan, wah saya sudah mukallaf, sudah terkena hukum taklifi, saya sudah mimpi basah, saya sudah menstruasi, saya pengen menikah, tapi tidak ada pemasukan untuk bisa menghidupi anak istri, maka apa? Bisa jadi haram pernikahannya. Yang berikutnya yang sedikit kita akan bahas, manajemen emosi seorang suami, seorang istri, manajemen konflik di dalam rumah tangga, manajemen keuangan, cash flow antara pendapatan dan pengeluaran. Yang berikutnya manajemen komunikasi dan manajemen resiko dalam rumah tangga. Cuma ada beberapa slide yang kurang lebih, kalau ini saya ajarkan di sekolah pranikah sebenarnya butuh pagi sampai sore, sampai malam bahkan. Tapi ini hanya sampai 2:30 kita poin-poin yang paling penting substansinya. Ya, yang sedikit kita akan bahas tentang manajemen emosi, manajemen konflik dalam rumah tangga, manajemen keuangan, cash flow. Karena mohon maaf, saya tadi sudah mengatakan sekarang banyak perceraian karena faktor ekonomi, bukan karena tidak cukup untuk kebutuhan dalam berumah tangga, tapi apa? Dia memaksakan sesuai atau memaksakan sesuatu yang tidak pada porsinya. Gajinya suaminya 1 bulan 3,5 juta. Ternyata ambil mobil sebulan ngangsurnya 1,5 juta. Ya, ternyata mohon maaf ambil lagi motor juga ngangsur nyicil. Sehingga banyak hutang, rumah tangga tidak harmonis, cerai. Ya, di dalam ilmu manajemen itu ada POAC, P-O-A-C. Ini tak tambah leading. P-nya planning, rencana. Maka di dalam mengatur manajemen keuangan, manajemen emosi, manajemen resiko harus punya POAC, planning, organizing, leadingnya arahan dari seorang pemimpin, sehingga konteksnya suami, actuating dan controlling. Kita harus merencanakan, kita nanti berumah tangga, atau saya sebagai seorang istri, akan menjadi istri yang seperti apa. Terus nanti ketika, mohon maaf, dihadapkan belum punya rumah, saya nanti mau tinggal di mana? Atau nanti kalau saya dihadapkan sudah menjadi seorang ibu, akan saya didik anak saya seperti apa? Mohon maaf, itu namanya planning, punya desain, punya konsep. Kalau kita mau membuat baju, itu harus punya desainnya. Dan bagian dari desain namanya planning. Yang kedua, organizing. Saya kadang pengen tertawa sendiri. Kemarin mohon maaf ada CV masuk pendidikannya SMA. Tolong Ustadz carikan saya istri yang 1. Karena Ustadz 5 liha, carikan saya istri yang cantik. Padahal tak lihat wajahnya ya sama saya, ganteng saya sedikit. Ustadz yang kedua, tolong carikan saya yang istri yang punya 5 liha, hartanya banyak.
Ustadz tolong carikan saya yang li hasabiha, dia keturunan orang soleh. Ustadz tolong carikan saya yang hafidhah 30 juz. Padahal dia baru saja belajar sholat, per bulan itu gajinya 1,5 juta, pendidikannya SMA, rumah belum punya, hutangnya banyak. Mas, boleh ODW ya mas ya. Ini salah satunya apa? Ternyata kita tidak mampu mengorganisir, memetakan siapa diri kita. Kita mempunyai apa? Ada istilah bahwa jangan sampai ada pungguk merindukan bulan. Maka besok itu cari pasangan yang sekufu. Baik kalau orang Jawa mengatakan bibit, bebet, dan bobot. Kalau kita lihatnya apa? Dari segi yang pertama agamanya. Yang kedua, harus kita juga namanya ada arahan, leading. Besok kalau jadi seorang suami, arijalu qawwamuna 'alan nisa, suami itu sopir nahkoda. Rumah tangganya adalah kapalnya. Anak istri adalah penumpangnya. Maka yang menentukan tempat berlabuhnya itu sakinah mawaddah warahmah, atau dia celaka di tengah laut, itu tergantung suaminya. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka salah satunya apa? Kita harus ada ngikuti arahan suami. Kecuali, mohon maaf, kalau suaminya tidak taat, suaminya tidak sholat, suaminya tidak ngaji, itu ada penekanan la ta'atu fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Jangan menaati aturan siapapun selama aturan itu bermaksiat kepada Allah. Karena innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu urusan yang ma'ruf, yang baik. Yang kedua, bagaimana rumah tangga itu kalau bisa, tema-tema sekarang itu sakinah antil jannah. Kadang saya lihat sakinah antil jannah, suaminya tidak sholat 5 waktu, istrinya pakai celana terbuka, tulisannya nyoh gitu ya. Programnya apa? Sakinah antil jannah. Padahal suaminya belum sholat 5 waktu dan istrinya itu pakai pakaian yang belum syar'i. Maka bagaimana nanti rumah tangga kita itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin 10 tahun sampai 20 tahun. Kalau bisa rumah tangga itu kita sampai akhir hayat, bahkan dipertemukan lagi di surganya Allah. Maka dalam manajemen ada yang namanya SWOT. S-nya strength, kekuatan. W-nya weakness, kelemahan. O-nya opportunity, peluang. T-nya treat, hambatan. Maka mohon maaf, ini saya lihat antuna ada yang sudah berumah tangga, ada yang mau berumah tangga, ada yang baru menunggu jodohnya, dan dia pasang status jodoh dijemput atau nanti. Ternyata apa? Harus sudah punya SWOT. Kadang SWOT itu hanya untuk suatu organisasi atau suatu perusahaan, itu salah. SWOT pun juga bisa untuk suatu rumah tangga atau keluarga. S-nya strength, kekuatan. Maka bagaimana nanti pasangan itu akan menjadi sakinah untuk kita menjadi sakinah untuknya ketika kita harus menganalisis kekuatan saya dan kekuatan suami saya, weakness, kelemahan saya dan kelemahan suami saya, opportunity, peluang saya untuk menjadikan saya itu mampu menjadi sakinah untuknya, atau dia menjadi sakinah untuk saya. Maka salah satunya harus kita lihat opportunity. T, treat, hambatan. Nah ini mohon maaf, sekarang saya banyak melayani konsultasi, hambatan untuk suami menjadi sakinah ke istri, atau istri menjadi sakinah untuk suami, hambatan terbesar adalah pelakor, pebinor, will itu
wanita idaman lain, itu penghambat rumah tangga bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Pria idaman lain itu penghambat untuk bisa suami menjadi sakinah untuk istri atau istri menjadi sakinah untuk suami. Pelakor, perebut laki orang. Dan sekarang perebut laki orang itu banyak juga ada yang bercadar. Mohon maaf, ada yang nemui saya ternyata dia bercadar, ternyata merebut suami orang ada. Mohon maaf. Dan sekarang perebut bini orang itu bukan dia tampang preman, berjenggot. Bukan saya, walaupun saya berjenggot, bukan saya. Saya tidak pernah merebut istri orang. Sangat ironis sekali, ternyata yang merebut suami orang itu ada yang berpakaian syar'i, dan yang merebut istri orang dia memakai atau dia memelihara jenggotnya. Maka sangat ironis sekali. Dan mohon maaf, ini termasuk trik hambatan. Yang kedua, jangan jadikan mertua atau orang tua sebagai penghambat rumah tangga kita. Kadang saya kemarin ada yang melanya, Ustadz, musuh terbesar saya di dunia ini siapa? Tahu Ustadz siapa? Mertua saya. Mertuanya tak tanya, Bapak mertua jenengan punya musuh di dunia ini? Punya Ustadz, siapa? Menantu saya. Lah gimana Ustadz ketika ngirim orang tuanya kasih apa? Sate kambing. Ngirim saya sebagai mertua kasih apa? Sate bekicot. Ngirim ke orang tuanya dikasih apa? Lengkeng Ustaz. Kemarin bawain saya sebagai mertua apa? Talok. Bagaimana saya tidak musuh dengan menantu saya? Mohon maaf, ini saya melakukan riset, mayoritas hubungan menantu sama mertua di Indonesia ini yang saya temui, itu mayoritas tidak akur. Di sini juga ada, kerudungnya warnanya hijau. Ada enggak warna hijau? Hubungan antara menantu sama mertua itu tidak akur. Padahal saya sering mengatakan tidak ada istilah mertua, harus kita hapuskan. Wong kita menikah dengan anaknya, kita masih menganggap orang tuanya adalah orang lain bagi kita. Wong kita menikahi perempuan atau kita dibahagiakan oleh anaknya, kok menganggap orang tua yang melahirkan, yang menyusui, mempertaruhkan nyawa, kok dianggap mertua biasa. Saya kalau ngisi pengajian manten, tidak ada istilah mertua. Mertua itu diganti dengan istilah orang tua. Tapi realita Ustaz, realita kadang orang tua atau mertua itu ikut campur. Dan mohon maaf, ada beberapa pasang yang bercerai gara-gara mertua. Mohon maaf, memang dalam syar'i, lah ini harus di manajemen. Begitu kalau kita sudah menikah, tetap birrul walidain, tapi kita sudah harus mandiri, meninggalkan rumah. Mau limo ya, madang mangan melu morotuo. Jadi tempatnya morotuo itu pondok indah. Gratis tanpa ada subsidinya juga banyak. Nggih. Maka ukur dulu kekuatan kita untuk menjadi almar'atus salihah. Ukur dulu kekuatan kita menjadi al-ummu madrasatul ula. Ukur dulu untuk menjadi arijalu qawamunana 'ala nisa. Yang kedua, peluang kita itu untuk menjadi istri yang salihah seperti apa? Mohon maaf, ini saya bukan nakut-nakuti. Nabi Muhammad diangkat di Sidratul Muntaha, ternyata diperlihatkan isi neraka paling banyak perempuan. Saya kadang dilema, saya itu ngajar hadis juga. Al-jannata tahta adamil ummahat. Ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati di dunia ini? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Baru abuka. Ya Rasul, ayyun nasi khairun, atau dikatakan ayyu amali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Birrul walidaini. Surga itu bukan di telapak kaki bapak, matanya hadis. Al jannata tahta adamil ummahat. Al jannata tahta adamil ummahat. Tapi kenapa penghuni neraka paling banyak perempuan? Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya, sebelum, mohon maaf, pas Rasul sebelum diangkat di Sidratul Muntaha itu ke mana? Masjidil apa? Aqsa atau Haram?
Lah pas beliaunya itu ke Masjidil Aqsa, itu keadaan haus. Langsung dikasih minum oleh malaikat Jibril. Karena Rasul haus, langsung diminum. Rasul itu minumnya sepertiga. Langsung diletakkan. Ya Rasul, besok umatmu yang masuk surga seperti air susu yang engkau minum. Jadi sejak as-sabiqul awalun sampai akhir zaman diprediksi atau dikabarkan oleh malaikat Jibril yang masuk surga hanya sepertiga. Rasul kecewa mau diminum lagi, enggak. Nyata apa? Ada gambaran sedikit besok yang masuk surga kaumnya Nabi Muhammad hanya sepertiga. Yulianto juga minum sepertiga. Kalau ini enggak saya habiskan, yang datang ke sini yang masuk surga hanya sepertiga. Kira-kira ini saya habiskan atau enggak ini? Kalau enggak saya habiskan, yang datang ke Guru Aslam ini yang masuk surga hanya wah Rasulullah kecewa loh. Masa Yulianto mau gitu kecewa lagi? Supaya yang datang itu masuk surga, dia ikhlas betul ini. Masuk surga semua, buktinya masuk surga pintu neraka saya tutup. Nggih, niki contoh nggih kalih nggih, ampun dipendet niki. Terus insya Allah nopo? Nabi Muhammad itu keadaan haus, diprediksi yang masuk surga kurang lebih hanya sepertiga. Lalu diangkat di Sidratul Muntaha, diperlihatkan paling banyak isi perempuan. Katanya sakinah karenamu, bahagia bersamamu. Tapi kok tidak bisa sampai antil jannah? Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa perempuan banyak masuk neraka? Ya malaikat Jibril, satu, sering berlenggak-lenggok seperti diam punduk unta. Mohon maaf, sekarang yang gara-gara ada aplikasi TikTok ini, besok itu yang masuk neraka banyak sekali. Apalagi kalau sekarang, mohon maaf, habis pengajian pranikah kok TikTokan. Ternyata apa? Besok yang masuk neraka paling banyak itu perempuan yang menari-nari berlenggak-lenggok seperti pondok unta. Yang kedua, apalagi ya malaikat, dia punya suami tidak bisa menjaga kehormatan suaminya. Musus bahasanya, durhaka. Mohon maaf, ini salah satunya ternyata perempuan dimuliakan dengan al-jannata tahta adamil mahaj. Namanya disebut 3 kali, ummuka, ummuka, ummuka. Tapi kenapa banyak masuk neraka? Kenapa? Tidak bisa menjaga kehormatan suaminya. Suami tak tanya, mohon maaf Pak, ya udah, istrinya kemana? Tidak tahu kita. Tidak WA sama sekali, ini udah. Jangankan kalau ini tidak salah, ini udah mau seminggu ini tidak pulang. Pulang-pulang hamil. Ini salah satu kira-kira perempuan layak masuk neraka atau masuk surga? Okay. Yang ketiga, perempuan yang masuk neraka paling banyak, dia punya lisan, tidak bisa jaga lisannya. Falyakul khairan auliyat mut. Hati-hati Bu niki. Kemarin gara-gara apa? Perempuan itu ternyata suaminya menuntut cerai gara-gara istrinya tuh cerewet. Pak, betul nopo-nopo istrinya cerewet karena istri kan saking Siti Hawa. Siti Hawa itu terakhirnya bikak nopo mingkem? Hawa. Yang laki-laki dari Nabi Adam. Makanya bapak-bapak yang ampun kakian ngendikan. Sing cerewet ini ibu-ibu lumrah karena Siti Hawa. Nggih. Ternyata ngapunten Pak, cerewet ini ku mboten cerewet ingkang sae. Yang cerewete ku padha ceramah luar biasa. Cerewete dalam dakwah ndak apa-apa. Kadang itu nopo kupingnya garwan itu panas. Nggih, mohon maaf. Salah satunya apa? Muncul laki-laki suka dengan janda tetangga karena istrinya di rumah sudah tidak menggoda. Nggih. Padahal kalau dilihat kan setiap manusia punya rasa cinta yang meski dijaga kesuciannya
Namun kadangkala insan tak berdaya, kesetiaan kan mampu. Laler nih Pak, lalernya wedok berarti ini, akhwat ini ya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Kalau istrinya yang suka selingkuh, hatimu tempat berlindungku dari kesucian imanku. Setan merestui itu, dijadikan engkau pacarku. Engkaulah pasangan zinaku. Ngapunten Pak, kalau mohon maaf sebenarnya musik lagu itu kalau melalaikan mengingat Allah haram. Tapi kalau musik menambah keharmonisan, romantisan atau lagu itu boleh. Jadi mohon maaf, dulu ziarah kubur itu diharamkan Nabi, karena dengan ziarah kubur itu mengkultuskan, mengkeramatkan kuburan. Tapi sekarang disunahkan karena ziarah kubur tujuannya dirubah. Dzikrul maut, mengingatkan akan kematian. Lagu kalau mengingat, lagu itu kalau membuat lupa dengan Allah, lagu itu bisa haram. Tapi kalau lagu mendekatkan dengan Allah bisa mubah. Satu kalau lagunya Pasangmu itu mau nangis. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Malaikat Israel nyerak nih. Andai ku tahu kapan tiba masa. Mohon maaf, dek ingin niku kula kaget. Seorang suami menikah, malamnya itu cerai. Karena paginya nyanyi ya Pak, dengarkan lagu nopo. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wong sing betah. Siange napa? Dudu klambi anyar sing mbok pamer kene ngaku. Malamnya apa? Pulangkan saja aku pada ibuku. Napa gara-gara lagu niku pagi menikah, malamnya cerai. Ini salah satu hati-hati. Street maupun weakness yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kalau sama istri itu, bila kamu di sisiku, gitu ya. Sama istri 15 tahun loh saya. Istri saya udah 52 loh. Yang apa Mas? Yuk, Nabi Muhammad dengan Khadijah kan kalau mandi itu satu gayung berdua. Saya boleh enggak mandi sama kamu segayung berdua? Istri saya bilang apa? Kurang gawean mas. Kalau Nabi Muhammad tahu, Nabi Muhammad itu dengan Khadijah itu sampai akhir hayatnya itu kalau mandi segayung berdua. Dan suapan, Ustazah, MSR, terakhir nyuapin suaminya kapan? Mantenannya atau 20 tahun yang lalu. Ini bahaya nih, temanya sakinah bersamamu, bahagia bersamamu, ternyata apa? Menyuapin. Kemarin maaf, tadi malam saya ngisi di mana? Sumber itu banyak profesor. Tak tanya ibu-ibu terakhir nyuapin bapak kapan? Ketika sakit Ustaz. Kalau enggak sakit, ya enggak suapin, sakit dahar piyambak kok. Ini salah satu bahaya. Rumah tangga sudah tidak harmonis. Dan nanti kalau ada tanya jawab, takutnya adzan. Lanjut. Mohon maaf tadi kalau kita lihat bahwa rumah tangga yang pertama itu kita itu punya goal. Bagaimana rumah tangga itu sehidup semati. Hilangi yang namanya monoton, menjenuhkan. Mohon maaf, banyak yang para perselingkuh yang taubat saya dampingi. Kenapa? Karena lihat istrinya jenuh, bosen. Hati-hati, mohon maaf. Kira-kira kalau suami mbak anti Antuna Ustazah itu selingkuh, kira-kira salah suaminya atau salah jenengan? Mayoritas suaminya bilang, istri saya udah bosenin Ustaz. Mau cium pipinya bau balsem. Kemarin gara-gara balsem itu suami istri cerai loh. Kadang mohon maaf, salah satu yang tadi penghuni neraka paling banyak. Kenapa? Dia berlebihan dalam berhias, berdandan.
dandan kepada mau kerja mau pengajian jilbab 20 dipakai semua. Lipstikan itu satu wajah, lipstikan semua. Tapi begitu menghadap suaminya, sak-sae. Kalau suaminya selingkuh, salah siapa itu? Nah ini bagus nih, alhamdulillah muhasabah ini. Salahnya istri nih. Kalau ada istilah rumput tetangga lebih hijau dan rindang, berarti rumput yang di dalam rumah rindang atau enggak? Hijau atau enggak? Nah ini loh Bu, mohon maaf faktor ekstern, mohon maaf, perselingkuhan sekarang meningkat secara angka kuantitas. Kenapa? Karena yang di dalam tidak menawan lagi, tidak menghijaukan dirinya, tidak merindangkan dirinya. Maka kalau suami banyak tergoda itu, kalau ibu cuma semata menyalahkan suaminya, salah. Oke, lanjut. Lah, saat ini faktor intern dalam manajemen itu wonten 7M. Material, materi, metode, methods, money, uang, machine, mesin, ada lagi market tempatnya, dan partnernya. Dalam ilmu manajemen itu ada 7M. Oke. Niki 6, yang satu adalah waktu, minutes. Jadi dalam segi ilmu manajemen apapun yang S1, S2, S3 manajemen itu mesti mempelajari ada 7M. Metode, material, money, uang, machine, mesin, ada lagi market, partner, yang belum saya tulis adalah minutes, waktunya. Maka bagaimana manajemen itu tahu metodenya, tahu materinya, tahu finansial bukan hanya uang, fasilitas untuk manajemen, tahu tentang mesin. Mohon maaf kok mesin Ustaz, sistem yang dalam rumah tangga itu mesin. Sekarang itu mohon maaf, organisasi yang baik, rumah tangga yang baik tidak perlu kaya struktur, tapi harus kaya sistem. Ada lagi tempatnya tahu. Maka mohon maaf, rumah tangga itu monoton, menjenuhkan. Kenapa? Karena hanya satu-satu atau tempat-tempat yang dia tidak sukai. Padahal seorang suami kadang menginginkan tempat-tempat yang disukai. Maka tidak boleh rumah tangga kok monoton. Mohon maaf, ini sudah dewasa semua ya. Mubassaroh. Mubassaroh itu mesra-mesraan. Kalau bisa itu sekali-kali di dapur. Sambil goreng tempe, susu atau erok itu cekal wong loro. Pernah enggak ibu? Goreng satu tempe, susu cekal berdua suami istri. Kecipratan minyak betul nopo-nopo. Oke? Karena salah satunya apa Bu? Mohon maaf, mubassaroh penting. Karena sebelum menikah, seperti Pak Yuli, seperti saya, seperti Ahmad yang soleh itu tidak boleh pacaran, tidak boleh pegangan, tidak boleh cipika-cipiki, tidak boleh cibi-cibi. Maka nanti habis menikah boleh semua. Dan supaya nanti rumah tangga, mohon maaf, ketika manten anyar, ketika istrinya jatuh itu pripun dek, kakinya dilus-lus. Tapi 20 tahun menikah istrinya jatuh, matanya gitu. Saya bukan bilang ini loh. Ini sudah mulai luntur. Kenapa ketika saat menjenuhkan itu istri masih menawan? Dan mohon maaf, saya pernah ada saya itu kecewa sekali, saya dipinjemin uang oleh teman saya. Saya nggak tahu kepentingannya apa, 1 minggu balik. Mas Juli, ini uang yang saya pinjam. Untuk apa Mas kemarin? Untuk masuk hotel dengan selingkuhan saya. Dan saya diperlihatkan selingkuhannya, saya kaget. Selingkuhannya tidaklah lebih cantik daripada istrinya. Jadi dia itu selingkuh dengan wanita yang kurang cantik dibandingkan istrinya. Tak tanya, Mas, istrinya sudah cantik, manis, soleha, kenapa masih selingkuh dengan wanita yang kurang cantik, tidak kalah cantik, atau mungkin dia kalah cantik? Kenapa? Teman saya bilang, ini masalah rasa. Karena di rumah itu jangan loncom, sedangkan di luar tengkleng, bebek goreng. Sekali-kali yang di rumah itu membuat suami itu betah di rumah, dan dia itu merasa bersalah ketika dia nanti sampai selingkuh. Kalau ada suami kok merasa bersalah dia selingkuh, berarti apa? Kebaikan istri yang dia lihat. Okay? Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qalidat. Jadi mohon maaf, ini salah satu dalil tentang manajemen. Hendaknya rumah tangga yang kita bangun itu sampai orientasinya
akhirat. Nah ini sangat penting bisa dipersani. Prinsip yang kuat manajemen dan komitmen yang pertama izzah. Izzah itu kemuliaan diri. Suami harus memuliakan diri, istri memuliakan diri, orang tua memuliakan diri, mertua memuliakan diri, anak memuliakan diri. Maka nanti, lah bagaimana cara memuliakan diri? Suami harus takut dengan Allah lewat agama. Istri harus takut dengan Allah lewat agama. Anak harus takut dengan Allah lewat agama. Yang kedua, muru'ah, menjaga kehormatan. Yang ketiga adalah ifah, menahan diri. Maka dikatakan apa? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat. Di situ ada lagi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini salah satunya kualitas manajemen itu satu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Taraktu fikum amra ini ma'in tamasatu bihi falan tadilu abadan kitaballahi wa sunnati rasul. Manajemen yang buruk itu bertentangan dengan hadis. Yang berikutnya, kalau dia sesuai dengan hadis, smart, manajemen dalam rumah tangga. Kalau dia bertentangan dengan hadis, stupid, bodoh. Nanti mempengaruhi smart sama kebodohan dalam mengatur rumah tangga, Pak, soal cara dan tujuan. Kalau manajemennya salah, manajemennya buruk, stupid, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Nikahnya bukan karena Allah, nikahnya bukan dengan cara Allah. Berarti dengan cara yang lain dan untuk tujuan yang lain. Tahu hadis asbabul wurud dari innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yaqiqu wa hijratuhu ila ma hajra ilaihi. Hadis itu turun karena ada satu laki-laki yang ingin ikut hijrah Nabi. Ya Nabi, saya ingin ikut hijrah. Ditanya Nabi, kamu tujuannya hijrah apa? Saya untuk menikahi perempuan bernama Ummu Qais. Maka Nabi langsung bersabda, innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya perbuatan tergantung pada niatnya. Dikatakan apa-apa akan dibalas sesuai dengan dia niatkannya. Pemangkanat hijratuhu, barang siapa yang hijrah, barang siapa yang menikah, barang siapa yang berumah tangga, barang siapa yang memiliki anak karena Allah dan Rasul, dia dapatkan Allah dan Rasul. Tapi pemangkanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatikuha fa hijratuhu ila ma hajra ilaihi. Barang siapa yang menikahnya karena wanita atau laki-laki, karena rupawan, karena dia kaya, dia akan mendapatkan itu, Allah dan Rasul akan menyingkir dari kita. Maka harus hati-hati, bagaimana manajemen yang baik harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, nanti suami punya perspektif sendiri, istri punya perspektif sendiri. Dan ini bahaya. Masih saya pakai. Kualitas manajemen dalam rumah tangga itu mempengaruhi kualitas rumah tangga dan kebahagiaan. Maka kualitas satu, kalau manajemennya buruk, perlu di stop dengan lampu warna merah. Kalau manajemennya itu sedang, kadang baik, kadang buruk, perlu dikasih warning dengan warna kuning. Hati-hati. Kalau manajemennya itu bagus, lanjut terus. Kita kalau ngomongin soal tajwid, wasal, bablas, tidak perlu diwakaf. Salah satunya apa? Kualitas manajemen dalam rumah tangga itu mempengaruhi kualitas rumah tangga yang dia bangun dan kebahagiaan. Kira-kira yang ada di sini bisa introspeksi diri. Kira-kira manajemen dalam rumah tangga saya itu perlu dikasih warna merah harus berhenti, atau kena warning harus hati-hati, atau ternyata dilanjutkan dengan warna hijau. Nanti PPT-nya sudah di-share, nanti dikasih, sudah semua. Kemarin ini sudah saya ambil, ini salah satunya manajemen masuk di poin yang terakhir, munazzamun fi su'ihi, well atau well organized. Jadi organisasi yang baik itu adalah cerminan harus dimiliki oleh pasangan yang expert, dia ahli.
Maka kalau organisasinya tidak baik, organisasinya buruk, dia manajemennya buruk, maka tidak akan bisa mengelola rumah tangganya juga dengan baik. Harisun ala waktihi. Mohon maaf, kita harus bisa memprioritaskan kita sebagai istri, kita sebagai kader dakwah, kita sebagai anak kepada orang tua, kita sebagai kakak di hadapan adik, atau kita di hadapan adik, di hadapan kakak, kita harus bisa memilah dan memilih. Kita punya skala prioritas yang paling utama, suami. Kalau engkau boleh sujud di kaki suami, sujudlah. Tapi sujud di hadapan manusia tidak boleh, cukup berbaktilah. Mohon maaf, ada suatu perempuan yang mendapati kabar ibunya sedang sakaratul maut. Suaminya sedang dalam berperang. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana? Boleh tidak saya menjenguk orang tua saya yang sedang sakaratul maut? Suaminya taat. Suaminya takut sama Allah, takut. Jangan. Maka salah satunya hati-hati, kalau suaminya taat, kita tidak boleh membantah, dan kita jangan sampai dikategorikan nusus, durhaka. Dan mohon maaf, saya juga bela, nusus itu bukan hanya kepada istri saja, suami juga banyak yang nusus. Anak pun juga ada yang nusus. Oke, lebih cepat lagi dikatakan apa? Ini sudah sama familiar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada kewajiban manajemen yang baik, orientasinya bisa melindungi yang kita jaga dari siksa api neraka yang malaikat-malaikat sangat kasar. Surat Arum atau surat apa? Tahrim ayat 6. Ya, kalau Arum 21 tentang wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Lebih dekat, ilmu manajemen itu ada 5 W, 1 H. Mohon maaf, saya dari dulu sampai dosen itu kurang pinter bahasa Inggris. Tidak senang bahasa Inggris saya. Jadi pronunciation saya kurang bagus, saya menyadari. Yang paling penting jangan sampai bahasa Arab tidak senang ya. Ada what, pertanyaan. Dalam ilmu manajemen ada what, pertanyaan. Who, siapa? Why, mengapa? Bahasa Arabnya mengapa itu limada. When, kapan? Terakhir, where, di mana? Solusinya, who, bagaimana? Di dalam ilmu manajemen itu, kalau bisa dalam manajemen rumah tangga, konflik, manajemen emosi, manajemen cash flow, kita harus sering menanyakan what, apa? Who, siapa? Why, limadha, mengapa? When, kapan? Termasuk dengan where, di mana? Maka saat-saat kita ternyata membangun sebuah rumah tangga, siapa diri kita? Who am I? Man ana? Atau kita menanyakan siapa suami kita? Siapa orang tua kita? Kalau sudah, apa kewajiban saya? Apa kewajiban suami saya? Apa kewajiban anak-anak saya? Apa kewajiban orang tua ke saya? Tanya lagi, mengapa? Mengapa saya harus berbakti sama suami? Mengapa saya harus menjadi almar'atus salihah? Mengapa saya harus menjadi al-umum madrasatul ula? Tanya lagi, kapan? Kapan boleh saya itu beralibi, berargumen dengan suami? Kapan boleh saya membantah suami? Kapan saya harus patuh dan tunduk dengan suami? Kapan saya harus birrul walidain, bukan ukul walidain? Terakhir, di mana? Ini sangat-sangat penting. Kita kadang tidak bisa memposisikan di mana kita, dengan siapa kita berhadapan. Mohon maaf, kalau saya ngajar anak MTS, saya itu seperti mengajar anak kecil. Saya pindah ke SMA, saya posisikan ganti, saya harus berbeda sikap. Saya ngajar di perguruan tinggi, berbeda lagi. Maka ini yang menentukan di mana diri kita, apa yang bisa kita lakukan, sikap kita seperti apa, solusinya who, bagaimana.
Maka ini yang ambil S1, S2 manajemen, S3 manajemen mesti ada tidak asing dengan 5W 1H. Saya dapatkan ini di S1, S2 manajemen pendidikan Islam. Nanti PPT-nya bisa di-share, ya. Sekarang manajemen. Dari tadi ngomongin manajemen itu apa? Manajemen itu merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi. Kalau kita berbicara tujuan dalam berumah tangga, berkeluarga, sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi atau rumah tangga tersebut. Satu, manajemen itu mengandung arti manajemen sebagai suatu proses dalam rumah tangga. Orientasinya pada proses. Manajemen sebagai kolektivitas. Kita sama suami itu teamwork. Kita punya tim suami bagaimana didik anak, bagaimana bersosial dengan baik, bagaimana berinteraksi dengan baik. Manajemen dimaknai sebagai tentang seni dalam ilmu. Cepat saja takutnya waktu. Sekarang manajemen konflik dalam rumah tangga. Manajemen konflik dalam rumah tangga memang harus dilakukan. Agar dapat mengelola konflik dengan baik, agar tidak menyebabkan hal yang negatif. Antara lain adanya perselisihan, terletakkan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Hal negatif tersebut biasanya juga memicu dampak, yakni membuat tidak nyaman dalam proses berumah tangga dan menghambat keharmonisan atau bisa menjadikan ketidakharmonisan. Mohon maaf, ini menghambat keharmonisan. Salah ketik tadi buatnya dadaan. Mohon maaf, suami punya pikiran, istri punya pikiran. Suami punya keinginan, istri punya keinginan. Mertua punya keinginan, orang tua punya keinginan. Kalau kita tidak menyamakan frekuensi, menyamakan persepsi, itu salah satunya terjadi namanya konflik. Masalah. Maka perlu dikelola masalah dalam rumah tangga, masalah dalam mendidik anak, masalah dalam berbakti kepada orang tua, masalah dalam berinteraksi sosial, perlu adanya manajemen konflik supaya untuk mengantisipasi kalau terjadinya konflik. Lanjut, manajemen keuangan, cash flow. Nanti mungkin terakhir takutnya azan, ya. Dalam manajemen keuangan ada skala prioritas. Yang pertama, halalan toyiban. Kita itu kalau manajemen keuangan harus memikirkan yang halal dan toyib, baik, suci. Yang kedua, hayatan toyiban, hidup dan baik. Yang ketiga, zuriatan toyiban. Biasanya doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lah mbak, ibu-ibu supaya tidak banyak hutang dalam mengelola keuangan, ya kebutuhan bukan keinginan. Maka yang diprioritaskan kira-kira kebutuhan atau keinginan? Kalau keinginan, cerai nanti. Suaminya gajinya 5 juta, pengen pajero. Hutang enggak itu? Akhirnya kena riba, interest, bank plecit. Rumah tangga tidak harmonis karena diplecit-plecit. Oke. Yang kedua, ayo antara primer, tersier, sekunder. Kuota HP itu sekarang primer, tersier atau sekunder? Ayo. Mobil itu sekarang primer, tersier atau sekunder? Dulu itu pokoknya yang primer itu bisa makan saja. Pakaian bisa pakai pakaian saja. Rumah bisa berteduh saja. Tapi sekarang apa? Mobil jadi primer, kuota HP jadi primer. Bahaya ini. Maka kita harus bisa, ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang baik, istri yang solehah itu mana yang primer, mana yang tersier, mana yang sekunder. Terus kalau membelikan sesuatu, lihat tepat guna, tepat harga, dan tepat waktu. Waktunya biayai anak sekolah, biayai pajak listrik, malah minta kosmetik yang harga 5 juta. Itu tepat waktu enggak itu?
Ya, ternyata kita bisa pakai kerudung yang mohon maaf 100-200 ribuan saja bisa. Padahal suami mampunya membelikan kerudung yang 100-200 ribu, kita minta jilbab yang harga berapa? 5 juta. Memakai gatelan itu. Pakai kerudung 5 juta itu kan gatelan nanti. Maka hindari besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Mohon maaf, suami itu sekarang banyak yang nipu orang. Kenapa? Karena tekanan dari istri. Benar, kemarin ada pejabat korupsi. Kenapa? Karena istri saya itu minta uang jatah berapa Ustaz satu bulan? 23 juta. Padahal gaji bapak berapa? 8 juta. Sisanya ngapa? Korupsi. Hati-hati nih. Jadi mohon maaf kalau suaminya mampu kayak gitu. Jangan tahu zaman Nabi itu ada yang maharnya apa? Surat Al-Fatihah, surat Anas. Karena memang dia melihat yang menikahi, yang menghiddah memang bukan orang yang berkemampuan. Oke, nanti bisa di-share aja, takutnya waktu. Manajemen komunikasi dalam rumah tangga penting ini. Perkuat komunikasi lahiriah dan batiniah. Pria lebih berpikir logika, perempuan lebih berpikir perasaan. Laki-laki itu kalau ada coba pikiran bu, dadi aku rekosora. Ibu-ibu coba rasa no pak. Ibu-ibu ke sedino 26 jam loh pak. Jadi besokan bapak, bu dong bayang listrik, pikiran. Ibu-ibu kok pak, lo kok nembe sakit, rasa no. Hati-hati bu, kalau ibu pengen memahami bapak sekali-kali ngangge logika bu. Bapak pengen melahani ibu ngangge rasa. Selama itu kekeh rumah tangga ada harmonis karena bapak pakai logika, ibu pakai rasa. Anak enak kali mas, ya aku ya bisa bermikir, aku ngerasa. Mas ketok endingin jenengan lagi selingkuhi, aku nganggo pikiran, aku nganggo rasa loh mas. Bahaya nih. Nah, wanita lebih implisit bu, komunikasi mbak itu ibu-ibu itu banyak ngalor ngidurin. Kalau laki-laki tunda poin. Ibu-ibu itu jenengan tahu kalau belanja ke pasar itu harus mengelilingi pasar dulu, ujung-ujung yang dibeli yang tempat awal tadi. Tapi mohon maaf, bapak tunda poin. Kalau bapak tunda poin kok tidak harmonis nih, kok ampun disalahkan. Karena bapak itu lebih kepada eksplisit, ibu lebih kepada implisit. Jadi kakek kiasan dulu pak, bapak hari ini terlihat seperti Janoko, atau Werkudara. Saat ini tak delok-delok pak, jenengan ki mirip Rhoma Irama, ganteng banget. Pak, ndek wae nek diskonan nih pak. Kira-kira kula ditumbaske napa mboten? Niate niku kajenge ditumbaske diskonan, tapi ndak ngerayu riyen. Kan bapak mboten wis cukup pak bayar. Jadi napa? Implisit dan eksplisit. Lebih cepat karena waktu. Manajemen resiko sendiri sangat penting, pendekatan logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis dan membentuk proses lebih baik. Treating. Resiko yang sering terjadi dalam keluarga atau rumah tangga adalah konflik karena perbedaan pendapat konflik karena perbedaan anggota keluarga. Adanya keinginan yang berbeda-beda antara keluarga, ketidakstabilan finansial, atau bahkan terabaikan sebuah tanggung jawab akan hak dan kewajiban. Penting sangat. Rumah tangga, B, birth, lahir, D, death, mati, C, choice. Sekarang mungkin di bar pengajian dengan punya pilihan. Mau memanage dengan baik atau tidak, itu akan berpengaruh kepada hasil yang akan didapatkan. Lebih cepat lagi, nanti di-share aja. Keluarga, support system, karir, anak, dan pasangan. Ini kemarin sudah bagaimana manajemen masuk. Kita mendidik anak itu seperti menanam bunga, cari bibit yang baik. Bibit yang baik dari siapa? Ayah. Kalau maka mohon maaf kalau anaknya jenengan nakal, nang salahke bibite. Bapake.
Oh ternyata bapaknya soleh kisah, berarti tanahnya yang tidak subur. Tanah niku sinten? Ampun nyaloke bapak meleh lho niki. Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nduk le neng masjid, ibu nyekel remote Ikatan Cinta. Anaknya nakal mboten ngoten niku. Winih bibitnya berkualitas, tanahnya subur, tapi kok masih anaknya nakal, air dan pupuknya kurang. Pendidikan. Mohon maaf, kemarin itu saya punya murid kelas 3 SD Muhammadiyah, tidak sebutkan mana. Itu ternyata apa? Dia kalau berkata kotor, misuh itu, makrasnya tepat, panjang pendeknya tepat, tajwidnya juga tepat. Saya gumun ternyata kok bisa anak kelas 3 SD bisa ngomong berkata kotor, karena orang tuanya sama, setiap hari juga seperti itu, selalu berkata kotor. Dijauhkan dari hama. Kalau sudah bibitnya, benihnya bagus, tanahnya subur, airnya cukup, supaya tidak tumbuh dengan tidak baik, dijauhkan dari hama. Terakhir, lo pengen ngadeg niki, buat nopo-nopo, buat sorot, ini kesimpulan. Kualitas rumah tangga terlihat dari smart atau tidaknya suatu manajemen di dalam rumah tangga tersebut. Sakinah atau tidaknya dalam rumah tangga dilihat dari kualitas manajemennya. Teratur atau tidaknya keuangan dan finansial atau cash flow dilihat dari rumah tangga, dilihat dari manajemennya. Kualitas mengatasi masalah atau konflik dalam rumah tangga sampai menyelesaikan masalah dilihat dari kualitas manajemennya. Maka perkuat yang kuat, planning, organizing, accounting, dan controlling, dan perkuat analisis SWOT, strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat hambatan. Ini salah satu yang membuat kita ini tragis, kebaikan dan kemaslahatan yang tidak termanage, kebaikan dan kemaslahatan yang tidak terkelola dengan baik, kebaikan yang tidak terrealisasi dengan baik akan dikalahkan dengan keburukan yang termanage, keburukan yang terkelola. Mohon maaf, terakhir Ustazah MSR, ini salah satu beliau ini pengen memanage dakwah agar keburukan tidak mengalahkan sesuatu yang tidak termanage. Dari saya sekian, saya kembalikan kepada MC dan materi bisa dibagikan. Terima kasih. Oh terakhir, mohon maaf, terakhir. Kunci terakhir, mohon maaf. Ini contoh, anak disiapkan betul angsal di dalam manajemen emosional. Kalau kita membenci suami, jangan benci suaminya. Mohon maaf, kalau kita benci dengan pembohong, jangan benci orangnya, tapi bencilah kebohongannya. Kalau kita benci dengan orang munafik, jangan benci orangnya, tapi benci kemunafikannya. Kalau jenengan benci dengan mertua yang sering ikut campur, jangan benci mertuanya, tapi benci dengan ikut campurnya. Mohon maaf, kalau ini ada racunnya, mohon maaf, ini konsep dakwah yang selama ini saya sudah dakwah hampir 20 tahun saya sudah berdakwah. Apa? Kalau saya dihadapkan dengan penjudi, saya tidak benci orangnya, saya benci judinya. Saya dihadapkan dengan orang musyrik, saya tidak benci orangnya, saya benci kemusyrikannya. Saya benci dengan istri saya yang cerewet, saya tidak benci istri saya benci cerewetnya. Mohon maaf, kalau ini ada isi beracun, kira-kira perlu saya pecahkan isinya atau saya buang racunnya? Kalau ini, mohon maaf, kalau ini isinya beracun, kira-kira saya pecahkan wadahnya atau saya buang racunnya? Itu seperti kalau jenengan sama suami, kalau suaminya tidak baik, jangan benci orangnya, tapi bencilah ketiga, karena ini buang isi tidak boleh, dosa. Ini saya bahkan le mineral ini istri saya, istrinya ini apa, isinya ini cerewetnya istri saya. Kira-kira saya perlu memukul istri saya atau saya benci cerewetnya?
Lah ini Bu, kalau ini ada racunnya tidak perlu saya hancurkan wadahnya, saya buang saja. Karena buang tidak boleh, saya masukkan. Bu, yang dakwah niku jangan ngetos tunggal hadis. Al-mubadiri ihwani sayyatin inna syaitana li rabbihi kafura. Yang niki kula tutup mboten telas kula dosa mboten. Koncone setan mboten. Maka mboten langsamu badir kedak kula telas laskin. Bu, ini Imam Ghazali penutup tahali tajali. Kalau ada isi gelas itu beracun, tidak perlu memecahkan gelasnya, cukup dibuang isinya yang beracun. Kalau sudah, mohon maaf Bu, kira-kira wadahnya masih bermanfaat enggak? Orang munafik itu masih saya sukai karena saya cukup menyadarkan kemunafikannya, orangnya masih menjadi ladang dakwah saya. Terakhir, kalau ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.